Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk dirinya dan untuk seluruh kaum muslimin, mari kita bertakwa kepada Allah. Dalam artian kita taati Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan tuntunan dalil, karena kita mengharapkan pahala darinya, dan kita tinggalkan kemaksiatan kepadanya juga dengan dalil, dengan tuntunan, karena kita takut akan siksanya. Inilah takwa yang akan membawa pemiliknya menjadi hamba yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mendapatkan kesempatan beribadah di bulan Ramadan merupakan nikmat tersendiri. Namun ia juga harus menjadi perhatian bagi kita semua. Bukan sekedar mendapati Ramadan saja, namun apakah kita termasuk yang diampuni Allah atau tidak setelah Ramadan berakhir? Sebab diantara apa yang diaminkan oleh Nabi kita ketika Jibril alaihissalam berdoa adalah ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Semoga Allah menjauhi seorang hamba dari rahmatnya. Dalam kitab Adabul Mufrad sebutkan syaqiyun abdun. Ya, syaqiyun abdun artinya celaka seorang hamba apabila mendapati bulan Ramadan ia tidak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap dan berupaya agar kita termasuk hamba yang mendapatkan ampunan Allah tersebut. Hadirin rahimakumullah, sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan Allah banyak, jalannya hanya satu. Sebabnya banyak, jalannya cuma satu. Jalannya cuma satu, apa itu? Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mengaku cinta kepadaku itu, katakanlah kepada mereka semua, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ittiba'lah kalian kepadaku, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apapun urusan kita, dari bangun tidur sampai ketemu tidur, dari ngurusin pribadi sampai berinteraksi,
apapun urusan kita, jangan keluar dari bingkai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan berbahagia ini akan menyampaikan amalan harian pelebur dosa. Di antara amalan harian pelebur dosa, dan ini mudah kita lakukan, bahkan menjadi kebiasaan kita. Namun kalau dia berada dalam bingkai sunnah dan kita lakukan mencari wajah Allah, maka itu semua akan menjadi sebab ampunan buat kita semua. Di antara amalan harian itu yang pertama adalah tidak membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat atau membelakangi ketika kita buang hajat. Disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, man lam yastaqbilil kiblah wa lam yastakbirha fil ghaiti kutiba lahu hasanatun wa muhiya anhu sayyi'ah. Siapa yang tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat ketika buang hajat, menunaikan hajatnya, kamar mandi atau tempat-tempat yang khusus untuk itu, maka dicatat untuknya satu kebaikan dan dihapus darinya satu kesalahan atau satu dosa. Ini adalah perbuatan yang mudah. Ketika kita masuk kamar mandi misalnya, jangan lupa berdoa sebelumnya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apabila kita masih pakai numpang-numpang, maka bertaubatlah kepada Allah dan tinggalkan kalimat jelek tersebut. Sebab kita diajarkan masuk kamar mandi misalnya, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian berusahalah untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kita menunaikan hajat kita. Apa keutamaannya? Dicatat satu kebaikan, ditulis untuk kita itu satu kebaikan, dan dihapus dari kita satu kesalahan. Mudah. Kemudian yang kedua, termasuk amalan harian yang bisa menyebabkan ampunan adalah menyebarkan salam dan baik tutur kata. Di dalam hadis Hani bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, inna min mujibatil maghfirah badas salam wa husnul kalam. Di antara perkara yang menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah menyebarkan salam. Sebarkan salam sesama kita. Yang biasanya kita hanya menganggukkan kepala atau permisi, maka kita ganti ucapkan Assalamualaikum. Hendaklah yang diberikan salam juga menjawab yang serupa atau yang lebih baik lagi. Sekurang-kurangnya kita mengatakan Waalaikumsalam. Ingin lebih sempurna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau semisalnya. Kemudian hendaklah kita memilih dalam ucapan-ucapan keseharian kita kalimat-kalimat yang mulia. Karena tadi disebutkan di antara perkara menyebabkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan baik di dalam tutur kata atau bagus di dalam ucapan. Pilihlah kalimat-kalimat yang mulia. Melihat sesuatu yang mengagumkan, ucapkan kalimat-kalimat takjub misalnya Masya Allah atau Subhanallah atau yang lain-lain. Ya, jangan seperti banyak kita lihat, melihat sesuatu yang mengagetkan atau yang semisalnya, kadang-kadang ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kemudian rahimakumullah, yang ketiga, termasuk amalan harian pelebur dosa adalah ketika kita selesai menyantap makanan, jangan lupakan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makanan ini dan merezekikan makanan ini tanpa daya dan upaya dari saya. Apa kata Nabi kita? Siapa yang mengucapkan kalimat ini selesai makan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya. Masya Allah, tiap hari kita berapa kali makan? Nah, kita praktekkan nanti selesai berbuka, habis berbuka baca alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Kemudian termasuk amalan harian pelebur dosa adalah ketika kita selesai berpakaian,
Jangan lupakan memuji Allah dengan kalimat berikut, dengan pujian berikut. Alhamdulillah alladzi kasani hadza thawba warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepada saya dan merezekikan pakaian ini tanpa daya dan upaya dari saya. Maka apa manfaatnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia diampuni dosanya yang lalu. Ini disebutkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian rahimakumullah, termasuk perkara yang menyebabkan ampunan adalah jangan lupa ketika kita berada di tempat tidur, sebelum kita memejamkan mata, selain kita berwudu, upayakan berwudu sebelum tidur, maka jangan lupakan bacaan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa manfaatnya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapa yang mengucapkan kalimat tadi ketika ia berada di pembaringannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya atau kesalahannya, meskipun dosa-dosa atau kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Mudah-mudahan hadirahimahumullah, amalan harian penghapus dosa ini meskipun hanya beberapa saja yang disebutkan, mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya, kita amalkan, kemudian menjadi motivasi kita semua, memotivasi kita semua untuk mencari amalan-amalan lain yang bisa menyebabkan kita semua diampuni. Karena kalau kita diampuni Allah, kita tidak akan disiksanya. Kalau kita dicintai Allah, kita tidak akan dilempar ke dalam nerakanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk hamba yang dicintai dan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersungguh-sungguh di sisa umur kita ini untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita, dengan Islam yang bersih, Islam yang berdasarkan tuntunan dalil dari Al-Quran maupun hadis yang sahih, bimbingan para ahli ilmu, para ulama. Kita tidak tahu kematian kapan menyapa kita. Kalau kita berada di atas sunnah Nabi kita, lalu kita wafat, kata Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullah, berarti kita berada dalam kematian yang mulia. Kenapa mulia? Karena kita berada di atas agama yang bersih, kita berada di atas niat yang tulus, kita berada di atas amalan-amalan yang memungkinkan pasti dicintai dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah, sebagai penutup, di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa kita, memperbanyak kebaikan kita adalah mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jangan sia-siakan, meskipun kita mengucapkan kalimatnya pendek, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalnya. Apa manfaatnya itu? Nabi menyebutkan, siapa yang bersalawat kepadaku dari kalangan umatku ikhlas dari hatinya, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali, Allah angkat derajatnya 10 derajat, Allah tulis untuknya 10 kebaikan, dan Allah hapuskan 10 kesalahan darinya. Walaupun pendek, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, lakukan itu karena Allah, maka 4 keutamaan di antara banyak keutamaan bersalawat itu akan kita raih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid
Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa alimna al kitaba was sunnah waj'alna min ibadikal mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka hayatan thayyibah wa mitatan 'ala sunnah wa nas'aluka jannatal firdaus ma nabiyyina Muhammadin bighairi hisabin wala adzabin innaka 'ala kulli syai'in qadir wa innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus